Ada bukunya, baca. Di museum. Ya karena saya ingin yang terbaik buat semua kan. Nah, jadi properti, saya pikir properti mestinya dimiliki oleh semua orang, karena itu buat tempat tinggal kita kan. Oke, apakah rumah atau apartemen? Plus minus ada. Ya. Nah kemudian boleh nggak saya nyicil? Boleh, boleh sekali. Bahkan kita kan nggak mungkin bisa beli rumah cash. Tiba-tiba punya 1,5 miliar, kan enggak. Ya, cicilan nggak apa-apa, karena itu kan investasi kita taruh. Cicilan rumah adalah investasi. Dan semestinya setiap orang, setiap keluarga sebelum meninggal minimum dia punya rumah 2 atau 3. Kenapa? Katakanlah dia ambil investasi rumah, usia 25 ambil cicilan rumah pertama, 25, usia 25 nih, dia apa selesai kapan? 15 tahun, 40. 40. Berarti rumah kedua bisa dapat 40 sampai 55. Minimum 2. Saya cara beli properti begini. Anda punya duit kan, gajian ada nih. Anda kan tidak mungkin bisa beli DP rumah kan langsung. Uangnya taruh di bank dulu, sisihkan. Udah cukup buat beli logam mulia, switching ke logam mulia, beli berapa gram. Oke, tumbuk tuh 5 gram, 5 gram, 5 gram. Udah cukup jadi DP, konversi jadi DP rumah. Seberapa dapatnya itu DP-nya? Yang penting cicilan tiap bulannya Anda sanggup untuk bayar dari gaji Anda. Itu yang saya lakukan untuk beli rumah pertama saya, rumah kedua saya, rumah ketiga saya. Ya. Tapi kemudian istri saya terus aja, Pak, baru juga napas, kencengkan ikutnya lagi. Itu yang saya tanda petik ya, memaksakan diri saat masih bisa. Sekarang saya punya utang udah nggak ada, saya nggak mau berutang lagi. Ya, selama Anda masih punya gaji, berutanglah tapi beli rumah. Tapi ukur kemampuan. Yang penting tiap bulannya cukup dan selisihnya masih ada buat hidup sampai bulan depan. Jadi gitu Mas Helmi. Ya, jadi 2 rumah minimum. 2 rumah 2 istri. Ada isinya semua gitu ya. Udah banyak kejadian. Contoh. Saya nggak pakai ini ya. Coba. Anda tahu kan Edisut? Iya. Tahu? Mau jadi Edisut? Itu aja udah. Ya. Panti pijat. Ya, itu kejadian kan? Iya, monggo. Pak, Tunggu dulu. Gimana Pak merubah mindset yang biasanya kita sebagai orang gajian jadi apa ya? Berpenghasilan sendiri gitu Pak. Jadi gini, mengapa orang kaya semakin kaya? Orang miskin semakin miskin? Karena dimulai dari sini. Saya, Anda semua, gaji itu adalah modal utama. Sisihkan tadi, masukin tabungan 250.000, 500.000, oke? Setahun bisa jadi berapa juta, oke? Kemudian di switching jadi logam mulia, jadi beli jadi DP rumah, ya. Kemudian kalau Anda punya rumah, punya deposito, ya, aset Anda yang bekerja buat Anda, ya. Anda masih hidup dari gaji kan? Sementara Anda punya penghasilan sudah tambah kan? Tambah tuh. Apalagi kalau Anda punya perusahaan kayak Mas, itu usaha itu menghasilkan apa? Duit ke kantong. Saya nggak kerja saat itu, antara saya punya perusahaan, saya punya saham di situ, ya. Tiap tahun kasih dividen 100 jutaan. Tiap tahun. Saya nggak usah kerja, orang lain kerja. Saya tiap bulan dapat gaji sebagai komisaris utama. Itu tambahan. Tapi apakah langsung seketika dapat gitu? Enggak. Saya bangun 15 tahun. Dari Pak, gadein rumah, ambil duit modal, masukin ke perusahaan dengan 4 pot, dengan kerja keras. Pak, Ya. 4-potnya jangan diekspresi Pak. Ya, jadi gimana? Jadi 4 pot gimana?
Slow. Oke, jadi itu gaji adalah modal, sisihkan tiap bulan, konversikan ke logam mulia, setelah konversikan ke properti, punya 1-2 ya. Ada lebih beli saham di pusat saham, tiap tahun dapat dividen dari saham-saham tertentu yang rajin memberikan dividen. Beli obligasi, tiap bulan dapat kupon. Sehingga apa? Orang kaya makin kaya. Kenapa? Karena dia numpuk asetnya yang bekerja terus kan? Nah, suatu ketika saat aset tersebut memberikan income melampaui biaya hidup dia udah nggak usah kerja. Namanya apa? Financial freedom. Itu. Tapi dimulai dengan perjuangan. Gaji tersebut disisihkan tiap bulan. Itu nggak kerja. Cerita tadi bank swasta terbesar, ya, sama-sama dia driver, masa kerjanya sama 25 tahun. Tapi driver yang satu nggak punya apa-apa. Driver yang kedua udah punya rumah 2, punya usaha, punya segala macam. Coba. Perbedaan kecil dari awalnya, tapi setelah 25 tahun perbedaannya mungkin perbedaannya cuma 1 derajat awalnya, tapi dalam jangka panjang kurvanya kan beda. Tapi dimulai. Makanya yang tadi yang driver pertama yang nggak punya apa-apa suka menyalahkan orang lain. Sementara driver kedua dia ada dikit beli apa? Dia beli bumbu-bumbu dapur, ya. Habis itu dikasihin plastik dijual-jual gitu loh. Nanti ya, didagangin di warung kan? Beli karungan, habis itu dia dagang, istrinya dagang dia pikir tahu dia warung kopi segala macam, usaha gitu ya Mas ya. Semuanya punya kemampuan untuk itu. Oke, ada lagi? Oh ya, silakan Pak, jangan pon-pon Pak ya. Enggak kan ada itu Pak. Saya ada terkesan dengan buku unit link, dosa-dosa unit link ya. Top. Nah, pertanyaan saya hanya satu Pak, ya bagaimana sih unit link itu bisa memberikan manfaat bagi kita sebagai implementasi salah satu sarana investasi di selain saham dan lembaga lainnya yang disampaikan tadi. Karena mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dari beberapa cerita dan pengalaman itu hampir dikatakan bisnis unit link itu sebagai peserta untuk break even point aja bagus, dan umumnya alhamdulillah rugi. Nah, ini mohon maaf Pak, gimana Pak prosesnya untuk kita yang sudah mengalami Pak? Oke, jadi cerita manis unit link mungkin cuma sedikit ya, cuma sedikit karena pada waktu dia beli dia punya unitnya masih murah atau sedang turun ya, tahun 2008 mungkin lagi itu saham lagi turun, dia beli ya, sahamnya naik, dia naik juga, biayanya tercover dari kenaikan tersebut. Nah, jadi bagus gak? Ya mungkin bagus pada saat dia lagi turun. Tapi apakah ada yang lain? Ya beli saham langsung. Kenapa mesti unit link? Karena unit link apa? Biayanya gede, resikonya tinggi. Ya makanya saya bilang unit link yang ada di Indonesia sebagian besar tidak bagus. Yang bagus 1-2, tapi itu pun kadang-kadang nggak dibuka nggak ditawarkan ke masyarakat. Kenapa? Karena biasanya agen-agen tersebut, maaf ya, agen tersebut kan tertarik untuk menjual kalau dia punya komisinya gede. Kalau komisi gede berarti apa? Memakan dana investasi si nasabah. Yang hasil apa? Boncos. Makanya hingga saat ini saya termasuk yang tidak rekomendasikan unit link sebagai investasi. Kalau mau beli asuransi, proteksi, oke. Asuransi murni, proteksi only. Kalau investasi, investasi only. Karena dua kaki kita, asuransi, investasi, tidak pernah digabung, loncat-loncat. Nah, jadi dipakai apa? Dua-duanya mesti punya, tapi dipisah kan? Dipisah, asuransi, investasi. Kan begitu analoginya. Iya Pak, izin Pak. Ya. Penjelasan Bapak tadi kan, dengan pengalaman di lapangan, bagaimana kita mengantisipasi kondisi itu Pak? Karena apa?
dengan beberapa praktis. Udah banyak korban. Betul Pak. Nah, bagaimana kita menetralisir kondisi negatif itu? Oke, jadi gini, kita akui bahwa itu kesalahan. Itu dulu. Dan saat ini sudah banyak yang dikembalikan utuh. Tapi saat ini semua tidak mau mengakui itu kesalahan. Kesalahan di belakang meja. Diam. Ya, ini salah. Dalam saya punya waktu di Komisi 11 DPR, ya waktu saya diundang oleh korban, saya sampaikan ini salah semua, termasuk anggota DPR, termasuk OJK, termasuk penjual perusahaan asuransi, termasuk agen asuransi, juga termasuk nasabah yang bodoh, mau jadi bodohin. Makanya keluar aturan SEOJK PAID nomor 05 tahun 2022, keluar lagi perlindungan konsumen POJK 6 tahun 2022. Tapi sudah terlambat, sudah banyak korban. Dan masalah ini masih penuh tuh di Facebook korban-korban asuransi ngoceh terus. Sampai kapan? Ya sampai capek. Kapan capeknya? Ya nggak tahu. Yang pasti nama baik asuransi saat ini sedang titik terendah. Bagaimana memulihkan? Pertama, kalau lo salah, mesti apa? Ngaku salah. Gue ngaku salah. Gue minta maaf. Gue tidak akan ulangi, gue perbaiki. Apa kompensasinya? Gue kompensasi. Itu dulu. Kemudian kedua apa lagi? Tidak menjual lagi. Sekarang masih dijual. Coba, Anda datang ke bank Mandiri sama BCA. Di pojok sana ada lapak asuransi. Makanya saya bikin tuh kan video itu kan di channel saya Guru Asuransi. Lapak asuransi di kantor bank. Saya langsung datengin kan. Dia punya FA, Financial Advisor. Saya tanya, udah berapa lama mas? 3 bulan. Berapa lama pendidikannya? 2 minggu. Ganti lagi orangnya, ganti lagi, suka puter. Sama gitu. Coba belajar unit link selama 2 minggu. Tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Kita aja belajar asuransi 3 tahun juga belum tahu apa-apa kok. D3. Ini cuma 2 minggu loh. Ya, suatu produk yang kompleks yang dia nggak tahu apa-apa, orang nggak tahu, ngasih tahu nasabah yang nggak tahu juga, sudah blunder udah. Nah ini belum dihentikan, masih jualan tuh. Coba nanti ke BCA ataupun ke Bank Mandiri, masih ada, tanyain coba. Tahu nggak berapa lama Anda? Paham nggak? Coba jelasin. Dia jelasin cuma pakai kertas dong, begini. Sekian, setahun sekian. Begitu, Mas empon-empon. Oke, ada yang lain? Oh, itu dulu ya, tar dulu ya. Monggo mbaknya nih. Bagaimana cari suami yang kaya? Soalnya tadi dia udah bagiin kue, jadi dia dulu. Oke. Saya belum dapat loh ya. Oh, nanti. Kalau pakai kota ada invoice Pak. Pak, sorry, yang tadi mengenai warisan. Kan kebetulan saya anak magang nih. Anak magang kan pasti anak susah ya Pak. Waduh. Maksudnya Saat ini, tapi ke depan senang. Kalau zaman dulu Pak. Di keluarga itu memang nggak ada warisan gitu loh. Oke. Dan bahkan ada hutang-hutang memang yang tertinggal. Oke. Nah kalau zaman kita sekarang ini sebagai orang tua Pak, yang kita kemarin nggak punya warisan Pak, gitu ya Pak. Kira-kira kalau misalnya kita nggak ngasih warisan ke anak, tapi kita cukupkan kebutuhan mereka sampai mereka jadi orang yang mandiri, itu gimana Pak? Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Orang tua kita juga gitu nggak apa-apa kok. Yang penting dikasih pengertian, dididik, diberitahu pada anak, jangan dimanja. Gitu aja. Kalau misalnya yang tadi diceritain yang pertama itu Pak, kayak dikasih prank-prank gitu Pak, itu emang sebenarnya masih bisa berlaku nggak sih zaman sekarang Pak? Ya tergantung, makanya Anda sebagai orang tua bagaimana. Anda kan yang paling tahu anak-anak Anda kan bagaimana kan. Ya Anda yang kelola. Kan gitu. Kalau enggak anak lain coba. Jangan anak orang yang dididik, jangan. Yang penting apa? Terbuka, ngasih tahu kondisi begini. Kalau nggak bisa ngasih Ya, apa? Orang tua masih punya kuasa. Ya, Anda dan suami punya kuasa untuk menetapkan apapun yang Anda inginkan. Anak Anda ikut orang tua.
Kalau enggak, lu jadi cari orang tua yang lain gitu loh. keluarga. Pindahin. Gitu, ya Mbak. Berarti kalau misalnya kita sebagai orang tua kan ini kan pensiun biar jangan melarat ya Pak. Jadi kalau misalnya kita nabung sesuatu buat kita menikmati masa pensiun kita, Harus. buat liburan-liburan Harus. kemana, tapi kita nggak ninggalin warisan buat anak. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tadi kan Hidup orang tua. iya. Kan tadi saya sampaikan kan bahwasannya warisan bukanlah hak anak-anak. Boleh nggak dihabisin? Boleh. Yang penting apa? Kewajiban Anda sebagai orang tua tadi apa? Pendidikan. Itu modal karena dia punya ijazah adalah tiket masuk ke dunia kerja. Itu. Tanpa ijazah dia nggak bisa masuk, tiket tuh nggak ada. Ya SMA tiketnya nggak laku. Ya. Oke. Ada yang lain tadi? Kasih. Jadi lagi. Dia punya cewek. Kalau nanya pasti curhat, Pak. Udah tutup dulu deh, tutup dulu. Ini ya tadi terkait dengan persiapan pensiun segala macam gitu kan, tadi salah satu aktivitas mungkin kita bisa doing bisnis. Ya. Kebetulan di sini kan ada Bang Freddy ya, pernah punya usaha sendiri, juga terus ada Bang Wahyu, ada Bang Imai gitu. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin punya keinginan untuk melakukan seperti itu, tapi mungkin di sini belum berani untuk mengambil keputusan. Nah, mohon ini sharing dari Bang Freddy dan teman-teman pada saat memutuskan dari karyawan menjadi tadi ya bisnismen gitu ya, itu pertimbangannya seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin biar memantapkan teman-teman di sini mungkin ya punya keinginan seperti itu. Siap. Oke, pada waktu saya bangun bisnis di usia 35 tahun, ya saya nggak punya duit apapun, ya. Yang saya punya duit itu hanya rumah satu-satunya saya tinggalin, ya. Itu pun hasil PHK. Ya, saya konversikan jadi rumah. Betul. Saya di PHK tahun 98, masa resesi, saya dapat uang pensiun, uang PHK 110 juta. Saya beli langsung rumah 105 juta, selesai. Udah, itu. Ya. Kemudian usia 35 seorang kawan baik saya nawarin, "Lo mau bikin ini nggak usaha?" Oke, mana usahanya? Gini. Saya lihat bisnis dari mana, kapital dari mana? Saya hitung. Oh, masuk. Oke. Dan dia nggak mau saham kosong. Saya terpaksa apa? Tadi gadein rumah saya. Saya ngomong sama istri saya, boleh nggak saya gadein? Kamu sudah hitung betul belum? Sudah. Nah, pada waktu saya deal dengan saya punya partner, saya tulisin semuanya. Do and don'ts. Ini kalau mau, tanda tangan. Jadi lu nggak boleh campur, gue yang kerjain. Tapi masalah keuangan, kita berdua tanda tangan. Supaya apa? Supaya ditata. Gue jalanin. Akhirnya, selama 15 tahun saya jadi dirut, semuanya aman, dan syukur saya dapat rumah tambahan dari situ selama 15 tahun, ya. Jadi kenapa? Mulai dari usia masih kerja. Kenapa? Kalau misalnya katakanlah gagal, kita masih bisa kerja lagi kan? Di usia muda kan? Kalau misalnya aman, Anda cari bisnis yang lain, orang lain yang kerjain. Nah, jadi terima kasih Mas Fajar, karena Mas Fajar saya ambil A2, ya. Jadi gini, saat ini saya punya profesi jadi komisaris independen di sebuah asuransi jiwa karena ada hubungan baik dengan seseorang, networking bangun, ya. Saya jadi komisaris utama di perusahaan saya sendiri. Saya jadi dosen tambahan, tapi jadi dosen jangan diandelin jadi penghasilan karena uangnya ya cukuplah buat ongkos pulang pergi. ya, karena memang bukan itu, ya. Anda cari uang di korporasi bukan di kampus. Oke. Nah, kemudian bikin usaha lembaga pelatihan di tingkat akademi tambahan juga. Sambil nulis buku, ya, sambil jadi YouTuber tadi. Jadi apa saja dikerjain sesuai dengan apa? Kita punya passion. Jadi saya punya profesi ada berapa biji tadi? Ya, intinya apa? Lakukan, makanya bekali sertifikasi sebelum masih muda, ambil semuanya. A2 atau A2 IJ atau IK itu lumayan. Jadi komisaris atau TA situ lumayan. Ya 10 juta aja dapat. Gitu loh. Ya, tapi jangan A3, A2. A3 udah kebanyakan. A3 udah kebanyakan. A2. Ya, dan bangun networking. Ya, jadi jangan takut berbisnis. Tapi kalau mau diskusi sama Mas Wahyu, Mas Prima, silakan. Dengan saya pun dengan senang hati. Buat apa ada perguruan alumni kalau nggak bantu diskusi? Gitu ya? Boleh Mas ya? Boleh. Boleh. Gitu ya Mas? Siap. Oke. 5 menit lagi silakan, kalau nggak kita tutup nih. Oke. Udah, silakan saya kembali. Thank you ya.
Terima kasih Bang Ferry, kita masuk close lagi ya. Jadi mudah-mudahan acara hari ini bisa tadi ya, hari terbaik itu hari ini, jadi harus diputuskan hari ini gitu kan. Kita mau melangkah ke depan seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan di sini masih banyak yang masih muda gitu kan, sudah ada gambaran sebelumnya mau seperti apa. Bagi kita yang sudah ini harus sudah mulai gitu kan, untuk persiapan di masa pensiun kita ya. Kita berharapnya tadi ya, pensiun kita itu sejahtera, bahagia, sehat, 3 tadi ya. Jadi ada sehat secara fisik, sehat secara sosial, sehat juga secara finansial. Itu yang kita